Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ekonomis. Nah, di video kali ini saya mau berbagi resep kue lapis pop es strawberry yang rasanya enak banget, teksturnya yang lembut, kenyal dan legit. Mau tahu saya buatnya gimana dan bahannya apa aja? Simak videonya sampai dengan selesai. Terima kasih. Langkah pertama, siapkan wadah yang kering, kemudian masukkan tepung beras sebanyak 80 gram atau setara dengan 8 sendok makan seperti ini ya. Masukkan tepung tapioka atau tepung kanji sebanyak 40 gram atau setara dengan 4 sendok makan. Masukkan tepung terigu sebanyak 20 gram atau setara dengan 2 sendok makan. Selanjutnya, tambahkan gula pasir sebanyak 100 gram atau setara dengan kurang lebih 7 sendok makan ya. Kalau untuk gula pasir disesuaikan dengan selera. Tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh dan vanili bubuk sebanyak 1/4 sendok teh. Kemudian selanjutnya kita aduk semua bahan kering sampai tercampur rata. Setelah semua bahan kering tercampur rata, selanjutnya kita masukkan santan sebanyak 350 ml dengan kekentalan sedang secara bertahap ya. Santan ini saya dapat dari satu bungkus santan instan yang ukuran 65 ml ya. Kemudian saya tambahkan air sampai volumenya menjadi 350 ml. Dan jangan lupa untuk santannya ini harus dimasak dulu ya teman-teman, supaya kuenya lebih awet dan gak cepet basi. Selanjutnya, setelah semua bahan tercampur rata, kemudian kita saring supaya tidak ada bahan yang menggumpal atau bergerindil ya. Dan untuk hasil air adonan setelah disaring ini sekitar 500 ml. Karena saya membutuhkan adonan sebanyak 550 ml, jadi saya tambahkan air matang suhu ruang sebanyak 50 ml. Kemudian kita bagi adonan menjadi dua bagian. Nah, ini adonan yang sudah saya bagi menjadi dua bagian dengan takaran masing-masing. Selanjutnya kita beri warna sesuai dengan selera. Dan untuk adonan yang pertama ini saya tambahkan 1 saset pop es rasa strawberry. Kalau teman-teman mau pakai rasa yang lain juga boleh ya, disesuaikan dengan selera. Kemudian selanjutnya kita aduk sampai tercampur rata. Biar warnanya makin cantik, di sini saya tambahkan pewarna merah rose makanan secukupnya. Selanjutnya untuk adonan yang kedua saya tambahkan pewarna putih makanan sebanyak setengah sendok teh. Kemudian kita campurkan dengan sedikit adonan lalu aduk sampai tercampur rata. Setelah semua adonan selesai diberi warna, kemudian kita kukus. Selanjutnya siapkan kukusan yang sudah dipanaskan terlebih dulu dan jangan lupa untuk tutup kukusannya dilapisi menggunakan lap atau serbet yang bersih ya, supaya tidak ada uap air yang jatuh ke atas adonan. Di sini saya menggunakan cetakan kue talam yang berukuran diameter 5 cm dan jangan lupa untuk cetakannya ini harus diolesi tipis-tipis dengan minyak goreng ya, dan cetakannya juga harus dipanaskan terlebih dulu. Selanjutnya kita masukkan adonan lapisan yang pertama yang berwarna putih ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Dan jangan lupa setiap menuangkan adonan yang baru ke dalam cetakan, untuk adonannya harus diaduk-aduk dulu ya, supaya tidak ada adonan yang mengendap di bawah.
Untuk adonan lapisan warna putih ini kita lakukan sebanyak 2 lapisan dan masing-masing lapisan kita kukus selama 3 menit menggunakan api yang paling kecil atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya. Setelah 3 menit, buka tutup kukusannya. Setelah adonan warna putih selesai, selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna pink ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Dan untuk adonan lapisan warna pink ini kita lakukan sebanyak 4 lapisan dan masing-masing lapisan kita kukus selama 3 menit. Setelah 3 menit, buka tutup kukusannya kembali. Setelah adonan yang warna pink selesai, selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna putih ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Dan untuk adonan lapisan warna putih ini kita lakukan sebanyak 4 lapisan dan masing-masing lapisan kita kukus selama 3 menit. Setelah 3 menit, buka tutup kukusannya. Kemudian kita tuangkan adonan lapisan warna putih yang keempat atau yang terakhir ya, ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml atau sampai dengan adonannya habis. Dan untuk adonan lapisan yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit atau sampai dengan matang menggunakan api yang paling kecil ya, atau disesuaikan dengan kompor masing-masing. Setelah 20 menit, buka tutup kukusannya. Nah, ini kuenya yang sudah matang. Kemudian matikan api kompornya, lalu angkat dan tiriskan. Kemudian selanjutnya untuk kuenya ini kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin atau bisa dengan bantuan kipas angin ya, baru dikeluarkan dari cetakan. Setelah kuenya dingin, kemudian kita keluarkan dari cetakan. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget ya, dan teksturnya lembut, kenyal, dan legit. Kita ulangi sekali lagi ya. Kita cobain kue lapisnya ya. Kue lapis yang satu ini selain tampilannya super cantik dan menarik, apalagi teksturnya yang lembut, kenyal, dan legit ya. Dan rasanya juga enak banget, manisnya pas. Cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh ngumpul bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya. Satu resep ini menghasilkan kue lapis sebanyak 11 piece. Kalau teman-teman mau buat dalam jumlah yang banyak, untuk resepnya bisa dikali 2, 3, atau 4 disesuaikan dengan kebutuhan ya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.